Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholi dan Sholihah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan juga pecahan desimal menjadi pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut ini. 0,4. Bilangan desimal 0,4 akan kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 4/10. Mengapa menjadi 4/10? Karena ada satu angka di belakang koma. Ada satu angka di belakang koma ini berarti bahwa pecahan tersebut berpenyebut 10. Kemudian 0,25. Apabila kita ubah ke pecahan biasa menjadi 25/100. Menjadi 25/100. Mengapa menjadi 100? Karena ada dua angka di belakang koma. Karena ada dua angka di belakang koma, maka ini menunjukkan bahwa pecahan tersebut berpenyebut 100. Contoh yang ketiga, 0,625. Kita ubah ke pecahan biasa menjadi 625/1000. Kenapa menjadi per 1000? Karena ada 3 angka di belakang koma. Karena ada 3 angka di belakang koma, berarti pecahan tersebut berpenyebut 1000. Nah, sebenarnya ini intinya semuanya sudah pecahan biasa ya nak ya. Tetapi akan kita sederhanakan agar lebih ringkas dan angkanya tidak terlalu besar. Akan kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 4/10 akan kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka 2, dengan bilangan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi 0,4 jika kita ubah ke pecahan biasa menjadi 2/5. Jelas? Alhamdulillah. Contoh yang kedua, 0,25 ini kita ubah ke pecahan biasa menjadi 25/100. Tetapi ini angkanya masih besar. Kita akan sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Pembilang kita bagi 25, penyebut kita bagi dengan 25 juga. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 100 dibagi 25, 4. Jadi 0,25 jika kita ubah ke pecahan biasa menjadi 1/4. Jelas ya nak? Contoh yang ketiga, 0,625 ini kita ubah menjadi 625/1000 karena ada 3 angka di belakang koma, jadi penyebutnya menjadi 1000. Ini akan kita ubah dengan cara membagi dengan 25.
625 jika kita bagi menjadi dengan 25 akan mendapatkan 25 per 1000 dibagi 25 40. Bisa kita sederhanakan kembali? Bisa, yaitu dengan membagi 5. Dengan dibagi dengan 5. 25 dibagi 5. 25 dibagi 5. 5 per 40 dibagi 5. 8. Jadi 0,625 jika diubah ke pecahan biasa menjadi 5/8. Jelas sampai di sini? Alhamdulillah. Baik, itu cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kalau pecahan desimal kita ubah ke pecahan campuran. Contoh 1,2. Akan kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, sebelum kita ubah ke pecahan campuran, kita perhatikan terlebih dahulu angka di belakang koma. Ada satu angka di belakang koma, berarti otomatis dia adalah berpenyebut 10 ya nak ya, karena ada satu angka di belakang koma. Angkanya ini ada berapa? Ada 1 sama 2, 12. Jadi 1,2 jika kita ubah ke pecahan biasa menjadi 12/10. Nah, 12/10 ini kan bentuknya pecahan biasa. Akan kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Soli dan solihah masih ingat ya bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Masih ingat ya nak ya? Yaitu dengan membagi 12 dibagi 10. Itu dapat berapa nak? 12 dibagi 10 dapat 1. Masih ada sisa 2. 2/10. Jadi 1,2 jika kita ubah ke pecahan campuran menjadi 1/2/10. Jelas? Jelas ya nak ya? Nah, tapi ada cara lain nak. Ada cara lain kalau 12/10 ini kita sederhanakan terlebih dahulu. 12/10 kita sederhanakan terlebih dahulu. Tadi sudah Bu Lulu sampaikan bagaimana cara menyederhanakan pecahan, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 12/10 akan kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 2 ya. Akan kita bagi dengan bilangan 2. 12 dibagi 2 itu hasilnya 6. 10 dibagi 2, 10 dibagi 2 5. Nah, sudah ini nak, sudah kita sederhanakan. 12/10 kita sederhanakan menjadi 6/5. Sudah jelas ya nak? Jelas. Baik, kemudian ini bentuknya pecahan biasa. Kalau kita ubah ke bentuk pecahan campuran, itu caranya sama seperti tadi dengan membagi. 6 dibagi 5 itu hasilnya 1. Sisa 1/5. Jelas?
Jelas ya nak ya. Jadi bilangan desimal 1,2 jika kita ubah ke pecahan campuran menjadi 1/2/10 menjadi 1/2/10 atau 1/1/5. Jelas sampai di sini? Alhamdulillah. Baik soli dan solihah, hari ini kita sudah belajar bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Bulu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.